Oke, jadi di video ini saya ingin share cara saya menginstal Arch Linux di bare metal ya. Ini saya mau pakai laptop tua ini, saya mau install Arch Linux di sini. Ini masih Intel Celeron kalau nggak salah, RAM-nya 4 GB. Tapi serinya saya kurang tahu ini. Serinya berapa, Celeronnya saya nggak tahu seri berapa. Nah, yang dibutuhkan itu satu, pertama pasti ini laptop tadi, laptop atau PC terserah, yang penting CPU-nya x8664, lalu USB flash drive. Ini saya pakai Ventoy. Lalu koneksi internet. Nanti saya proses instalasinya pakai kabel UDP saja biar agak cepat, karena laptop yang saya nanti install Arch Linux itu sudah support gigabit ya. Nanti saya pakai UDP. Lalu apalagi ya, nyaman menggunakan command line mungkin, karena nanti saya akan melakukan remote saat instalasinya. Oke, kita mulai saja langsung. Saya siapkan dulu ini laptopnya. Oke, kita nyalakan. Ini saya sudah masuk ke device-nya. Saya pilih SanDisk. Lalu ini saya sudah punya ISO Arch Linux ya di Ventoy. Saya pilih saja langsung. Kita pakai group mode saja. Oke, ini kita sudah booting. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Jadi ini dia copy root file system ke RAM ya. Maklum kalau lama karena ini ya laptop tua seperti ini. Oke, kita lihat di bawah sini. Nah, ini kita sudah masuk ke Arch ISO. Ini sudah pakai root ya. Pertama yang kita lakukan adalah mengonekkan ke internet, ke jaringan. Sebentar, kita cek dulu konfigurasi jaringannya, karena ini saya pakai kabel UDP, harusnya sudah terkonek ya ke jaringan, karena saya pakai DHCP. Lihat konfigurasi jaringannya. Ini di sini IP-nya 2.10. Nanti kita SSH ke sini. Sekarang saya mau kasih password untuk user root-nya. Jadi nanti saya SSH pakai user root ke sini dari laptop yang di sini. Oke. Kita bisa ganti password root-nya dengan sudo passwd. Enter. Lalu ketikkan passwordnya. Oke. Sekarang kita cek apakah servis SSH sudah berjalan. Sudo sistem cpl status SSH. Oke, ini berjalan ya. Kita coba ping dan SSH.
dari PC, dari laptop saya yang lain. Ini ping 192.168.2.10 tadi IP-nya ini berjalan. Kita SSH ke sini, SSH root at ini. Oke, ini ada error dari host key-nya. Kita hapus dulu, kita ulangi, kita masukkan password. Oke, kita clear. Ini kita sudah masuk ya di laptop yang di sini. Ini kalau kita ketik W, nah di sini ini SSH session yang barusan kita login. Nah, kita akan melakukan proses install dari remote sini, dari laptop yang ini. Oke, bentar saya ganti posisi kamera dulu. Oke, ini kita sudah ganti posisi kamera. Nah, sekarang untuk proses instalasinya saya tidak akan menggunakan Arch install script ya. Nanti saya akan mengikuti dokumentasi dari ArchWiki. Kita buka dulu ArchWiki-nya. ArchWiki. Nah, di sini kita ada installation guide. Ini di sini. Kita masuk. Nah, dengan SSH dari mesin lain kita bisa dengan mudah copy paste ya. Ini untuk instalasi Medium tadi sudah menggunakan Ventoy. Cara pakai Ventoy bisa dilihat dari dokumentasinya ya di GitHub atau di sini, terserah. Nah, sekarang kalau kita mau mengganti key maps-nya, defaultnya US. Ini defaultnya US, saya tidak akan mengganti. Ini saya skip saja, filenya juga saya tidak mengganti. Lalu ini penting, kita verifikasi boot modenya. Ini kita copy saja, kita copy, lalu kita paste ke sini. Nah, ini 64 ya, outputnya 64, berarti ini UEFI mode 64 bit. Oke, sekarang ini IP link sudah. Kita cek internetnya, koneksi berjalan, ping jalan. Lalu mengupdate sistem clock. Kita time.ctl. Ini NTP service aktif, kita ganti saja sudo time.ctl set time zone Asia Jakarta. Ini A-nya besar, J-nya besar ya. Sudo set NTP true. Kita lihat lagi. Oke, ini sudah Asia Jakarta, ganti dari UTC. Oke, kita lihat partisinya. Saat ini, sebelumnya sepertinya saya pakai Arch juga ini. Nah, ini ada 3 partisi. Oke, kita mulai proses partisinya. Ini pakai fdisk dev SDA karena ini di sini SDA ya. Oke, saya perbesar dulu.
Kita ikuti saja contoh layoutnya. Kita hapus dulu Shift F, delete, print. Sudah tidak ada partisi, kita buat lagi new default 1 first sector. Oke, kita buat boot partition plus 1 GB. Ini juga ini yang disarankan 1 GB ya. Lalu kita buat swap new lagi 2 per sektor, default saja. Ini plus 4 GB apa 8 ya, saya kasih 8 aja, 8 GB. Yes. Lalu terakhir kita buat root partitionnya, new lagi default 3, first sector default, last sektornya default, jadi dia akan pakai semua partisi sisanya. Oh iya, proses partisi ini akan menghapus semua partisi sebelumnya ya, jadi pastikan data sudah di backup. Saya tidak akan melakukan dual boot dengan Windows atau OS apapun, jadi saya hapus saja semua. Oke, kita print Command P, kita geser ke sini bentar, P lagi, ini kita ubah partisinya, partisi 1 list, kita cari EFI, ini 1, lalu kita ubah partisi kedua T2, ini kita buat swap, ini swap, lalu partisi ketiga 3 Linux, kita print lagi untuk memastikan. Loh, ini kenapa masih Linux file system? Kita ganti T1 list. Oh, ini kita ganti, ini maaf yang tadi salah, ini kita print. Oke, sudah partisi 1 FI, partisi 2 swap, partisi 3 sisanya. Untuk file sistemnya saya tidak memisahkan home directory dengan root partition ya, ini jadi 1. Oke, kita write. Oke, kita balik lagi ke sini, kita format partisinya. Saya ini defaultnya di sini di ArchWiki menggunakan ext4, saya ikuti saja karena ini sudah mature juga file sistemnya. Dev SDA3, nah SDA3 ini root partisinya ya di SDA3. Oke, sambil nunggu kita buat swapnya juga, partisi swapnya pakai mk swap. Oke, ini sudah selesai, kita buat partisi swap dev SDA2. tadi kita alokasikan 8 GB untuk swap di SDA2 ya. Oke, sekarang kita format partisi EFI nya pakai mkfs.fat dev SDA1. Oke, sekarang kita mount directory root partitionnya ya,
dev SDA3 ke MNT. Oke. Lalu kita mau boot direktorinya SDA1 MNT boot. Oke. Lalu kita aktifkan swapnya SDA2. Oke. Lalu kemudian kita pilih mirror listnya. Mirror server kita bisa cari di sini. Di sini Pak ya. Oke, di sini kita cari yang Indonesia. Nah, saya biasanya pakai ini dari Om Tita Tompal ini ya, 2 ini. Tapi ini saya akan menggunakan cache mirror dari local cache saya, etc pacman.d mirror list. Nah, ini saya pakai Pakaloco ya. Untuk instalasinya atau penggunaannya akan saya buat di video lainnya. Kita kembali ke sini dulu. Stufim etc pacman.d mirror list. Ini saya hapus semua saja. Saya pakai yang ini. Oke. Lalu ini essential package. Nah, ini kita bisa pakai ini ya, Packstrap. Ini kalau mau pakai kernel Zen juga bisa, ini diganti Zen. Ini firmware juga diganti Zen juga. Tapi saya pakai Linux biasa saja, kernel biasa. Oke. Oke, ini jadi lumayan cepat ya karena ini jaringan lokal. Sambil menunggu kita baca-baca dulu. Configure system. Setelah ini kita generate fs tab-nya ke sini. Oke, kita copy dulu. Oke, ini ada error ketika building image. Nggak apa-apa, ini kita nanti coba cek saja apakah error ini fatal. Ini kita generate fs tab ke sini. Oke, kita chroot ke root partition tadi. Oke, ini kita sudah chroot ya, ini sudah ganti. Oke, ini lalu kita disuruh untuk mengganti time zone. Saya buat Asia Jakarta ke sini. Ini symlink ke etc local time. Salah ketik ini saya Jakarta. Oke, kita generate hardware clocknya. Kita coba cek m.ctl, sudah yang tadi kita set. Lalu kemudian localization, ini bukan lokalisasi tempat ya, kita edit dulu. Ini etc
local.gen. Oke, Vim. Saya install dulu saja Vim sudo pacman su Vim. Kita belum install sudo. Oke, kita install yang saya butuhkan saja. Nanti kira-kira apa saja. Network manager ini biasanya kalau kita pakai desktop ini umumnya pada pakai network manager ya. Lalu git crawl, lalu apalagi ya, SSH, open SSH, lalu ini dulu aja. Oke, ini kita edit tadi yang belum sempat kita edit Vim. Oke, kita cari NUS UTF-8. Oke, ini uncommon English US UTF-8. Lalu kita eksekusi ini untuk generate lokalnya. Oke, sekarang kita buat ini. Oke, kita copy ini, kita save, konsol saya kayaknya nggak perlu ya, ini default saja. Hostname, oke, sekarang kita konfigurasi jaringan Vim etc hostname. Oke, ini hostname-nya apa ya, terserah saya mau pakai apa. Ini saya kasih nama sedih saja karena menyedihkan ini laptopnya. Oke, kita eksekusi mkinit cpio. File not found vconsole. Memang apa sih ini? Get Oke, ini saya set saja Vim etc console.conf. Ini kmap US. Oh iya, kalau yang nggak biasa pakai Vim, untuk exit dan write itu bisa escape dulu, pencet escape untuk ke normal mode, lalu titik 2 wiki itu write quit wiki gini, atau bisa shift ZZ itu juga write quit. Kalau nggak mau ada perubahan bisa Z key. Kalau pakai komen titik 2 key tanda seru gitu. Oke, lanjut kita ke mkinit lagi deh, karena tadi kita setting vconsole nya, kita eksekusi lagi mkinit cpio nya. Oke, terus kita ganti password untuk rootnya, sudo password, kita masukkan password. Oke, kita buat bootloadernya sekarang. Ini penting ya, saya mau pakai grup.
Jadi ini di sini kita masuk ke sini. Cara installnya, oke, ini package-nya ini sudo pacman-s group dan EFI boot manager. Oke, lalu kita jalankan ini group install EFI directory tadi di boot ya. Bootloader ID group. Copy saja semua. Boot. Sambil nunggu kita ke bawah dulu. Oke, ini sudah selesai ya, ini installation finish, no error. Oke, kemudian kita buat jalankan ini group make config. Kita buat konfigurasi grupnya. Oke, instalasi grup sudah selesai, lalu kita buat user biasa yang bisa pakai sudo. Kita install dulu sudo sudo. Oke, lalu kita buat user tadi, user add dash, saya lupa, help. Oke, user add dash m dash d, apa ya, user add dash d home user. Ini saya nanti buat usernya dengan user, ini teman-teman bisa pakai user lain terserah ya. Ini saya pakai user saja. Lalu kita ke main m, ini untuk create home directory-nya, dash s bin user bin bash. Lalu usernya ini user begini. Oke, sekarang kita set passwordnya untuk user tadi, password user, kita masukkan password. Oke, lalu kita masukkan user tadi ke grup sudo, user admin ag sudo user. Kok nggak ada? Atau kita edit saja sudoers filenya saja, kita pakai vsudo. Oke, kita tambahkan ini user sini ya, nanti sudah bisa pakai komen sudo. Oke,
bootloader sudah, ini tinggal kita reboot, tapi kita akan enable dulu network managernya. Sudo systemctl enable network manager. Oke, selain itu kita enable SSH daemonnya. Oke, seharusnya sudah bisa ya. Ini kita exit dulu, exit, lalu kita umon semua. Oke, sekarang kita reboot. Oke, kita lihat ini sudah reboot di sini. Oke, kita lihat apakah jalan. Ini jalannya. Nah, dari sini nanti kita tinggal mengikuti general recommendation-nya. Nanti kita bisa install desktop, terserah mau pakai DE atau Window Manager, tapi saya lebih suka pakai Window Manager. Nah, sekarang kita SSH lagi ya. Kita coba SSH ke mesin tadi. Oh, bentar, ini mungkin dia ganti IP ya. Kita cek dulu. Oke, ini dia ganti IP guys. Dia ganti di 2.9.9. Yes. Oke, ini sudah ya masuk. Oke, sampai di sini dulu untuk instalasi desktopnya. Nanti saya pakai BSPWM karena saya nyaman pakai itu. Memang masih X11 tapi dia stable sekali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.